Halo sahabat Siloam TV, senang sekali bisa bertemu kembali dengan saya Pendeta Aldo Wolman. Dan hari ini saya mau berbicara tentang kebenaran. Kebenaran adalah dasar hidup dari manusia. Ada banyak orang berjuang untuk kebenaran. Oleh sebab itu maka orang itu akan menjadi berani karena benar. Dan ketika salah dia akan menjadi takut. Itulah sebabnya berani karena benar, takut karena salah. Itulah yang menjadi prinsip kita sebagai manusia. Dan ada orang yang tahu banyak tentang kebenaran. Tetapi apakah dengan kita banyak tahu kebenaran lantas membuat kita benar? Belum tentu. Karena kebenaran itu tidak ditentukan seberapa banyak yang kita tahu. Tetapi kebenaran itu ditentukan berapa banyak yang kita lakukan dari yang kita tahu tentang kebenaran ini. Karena kebenaran itu bukan sekedar pengetahuan, tetapi kebenaran itu adalah perlakuan atau perbuatan kita. Dan banyak orang yang melakukan kebenaran di bumi ini, termasuk mungkin orang tua kita, anak kita, saudara kita, sahabat kita, teman rekan kerja bisnis kita, dan juga mungkin sahabat kita. Sebab ada berapa banyak orang yang tahu kebenaran tetapi tidak mau melakukan atau tidak melakukan kebenaran itu. Malah sebaliknya, yang tidak benar itulah yang dilakukannya. Sehingga ada berapa banyak anak kita, orang tua, suami, istri, sahabat, teman rekan kerja dan bisnis tidak melakukan kebenaran. Malah yang dilakukan adalah hal-hal yang merugikan, hal-hal kejahatan. Itulah yang menjadi soal pada kita. Bukan sedikit orang yang tidak melakukan kebenaran ini, mulai dari pengelola negara ini dan juga sampai kepada rakyat jelata. Hal ini terjadi bagi kita untuk tidak melakukan kebenaran. Oleh sebab itu ada berapa banyak orang melakukan kejahatan melawan kebenaran itu. Dan hal itu yang menyusahkan, bahkan menyusahkan keluarga, orang tua kita, sahabat kita, dan juga bahkan negara ini. Alasan-alasan untuk tidak melakukan kebenaran itu terlalu banyak. Tetapi juga sangat banyak juga alasan-alasan untuk kita melakukan kebenaran. Biasanya orang melakukan ketidakbenaran itu karena ada hal yang menguntungkan bagi dirinya. Sehingga hal-hal yang menguntungkan inilah yang membuat orang tergiur dan bersekongkol, bersepakat atau mau melakukan kejahatan, dan hal itu yang sangat-sangat merugikan. Dan ketika orang berbuat kesalahan, ada berapa banyak orang mencari pembenaran. Kalau kita benar, maka tidak usah kita mencari pembenaran, karena kebenaran itu sendiri yang akan membenarkan kita. Sebab kalau kita benar, maka kita tidak bisa disalahkan oleh siapapun. Sedangkan kalau kita berbuat kesalahan, maka kita akan berusaha untuk cari pembenaran dari atas kesalahan kita ini. Dan kalau kita sebagai orang-orang yang suka melakukan kebenaran atau orang yang benar, maka apa yang terjadi? Kita ini banyak dimusuhi oleh orang-orang yang tidak melakukan kebenaran. Dan seringkali kita ingin dijerumuskan, ingin dijatuhkan. Karena kenapa? Kebenaran itu menjadi musuh kejahatan. Kita bebas melakukan apa saja di dunia ini. Dan atas perbuatan kita, kita yang akan mempertanggungjawabkannya. Tetapi kebebasan kita punya aturan. Dan ketika kita salah memperlakukan kebebasan kita, maka disitulah kita akan melanggar aturan. Sebab kebenaran itu ada aturan-aturan mainnya, ada aturan hukumnya, baik yang tertulis dan tidak tertulis. Sangat mudah untuk tidak melakukan kebenaran. Caranya hanya dengan melawan semua aturan yang membuat kita menjadi benar. Itu saja. Dan banyak orang yang melakukan kebenaran, menegakkan kebenaran, dicari-cari salahnya. Karena kenapa? Karena kalau boleh orang ini dapat dijerumuskan ke dalam kejahatan. Sehingga tidak ada orang yang menghalangi untuk melakukan kejahatan. Karena kejahatan itu sekali lagi menghalangi kita untuk melakukan kebenaran. Karena kebenaran itu adalah orang yang taat, yang patuh kepada aturan, dan yang mau melakukannya. Sehingga kebenaran itu perlu dipertahankan. Kita harus selalu ada di dalam kebenaran itu. Kita harus selalu memelihara kebenaran itu. Kita harus selalu melakukan kebenaran itu. Kalau kita tidak taat kepada aturan, maka kita ini akan menjadi korban dari ketidakbenaran. Artinya yang akan kita lakukan adalah kejahatan. Dan olehnya kita sebagai manusia
punya tugas untuk membawa orang ke dalam kebenaran. Kalau kebenaran menjadi gaya hidup kita, maka kita akan melakukan itu dengan tulus hati, dengan senang hati, tanpa keterpaksaan. Membuat orang menjadi benar, membuat orang menjadi taat, bukan sebaliknya. Sebab kehidupan ini bukan hanya sekedar kita hidup di dunia ini. Ada satu waktu kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di dunia ini. Dan yang memberikan kita kehidupan itu adalah pusat dari kebenaran, yaitu Tuhan. Kalau Tuhan itu adalah pusat dari kebenaran, maka itulah yang menuntut kita untuk melakukan kebenaran, karena Dia yang memberikan hidup bagi kita. Saya mau katakan bahwa walaupun kebenaran dianggap sebagai kerugian untukmu, tetapi tetaplah engkau berbuat benar, karena kebenaran itu yang akan memberi hidup bagimu. Karena yang memberikan hidup kepada kita, yaitu Tuhan, itu adalah pusat dari kebenaran itu. Mungkin kita melakukan kebenaran, tetapi orang sering kali menyalahkan kita. Itu adalah satu hal yang harus kita alami dalam melakukan kebenaran. Tetapi percayalah bahwa kebenaran itu akan selalu hidup, akan selalu ada di hidup kita, akan selalu berpihak. Karena yang memberikan hidup kepada kita yaitu Tuhan. Dia adalah pencipta, pemilik kebenaran yang senantiasa selalu membenarkan perbuatan kita. Dialah sebagai ukuran dan Dialah sebagai penilai yang adil. Dia tidak memihak kepada siapapun. Oleh sebab itu, mari kita berbuat benar dan membawa orang ke dalam kebenaran, menasihati orang ke dalam kebenaran, dan biarkanlah itu menjadi gaya hidup kita. Sampai kita ketemu pada video yang berikut. Tuhan memberkatimu. Saya bawa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.